Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua selalu dalam keberkahan, kesehatan, dan keselamatan. Amin. Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah, mau nanya ini. Hadis yang pertama sudah hafal belum? Karena kita sekarang mau belajar hadis yang kedua. Kalau hadis yang pertama belum hafal, diulang-ulangi terus. Ya, jangan putus asa, semangat, karena kita lagi meletakkan ucapan Nabi Muhammad SAW di lidah kita. Di lisan kita, mulut kita ini kita isi dengan ucapannya Rasulullah SAW. Kalau udah mulut kita hari-hari, lidah kita hari-hari kita biasakan mengucap sabda Nabi Muhammad SAW, maka lidah kita, mulut kita ini mendapatkan nur, mendapatkan cahaya, dan jadi barokah. Insya Allah nanti lidahnya bertuah. Ya, lidahnya bertuah, sehingga kalau minta apapun kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan diberi kemudahan, akan diijabahi. Karena lidahnya tidak digunakan untuk menggunjing, tidak digunakan untuk nyakitin orang, tapi digunakan untuk menyebut-nyebut hadis, ucapan, sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hari ini kita akan belajar hadis yang kedua. Tentang apa itu? Sebelum kita bahas, mari kita baca bersama-sama ya. Yang sudah saya bagi teksnya, dibuka, kita baca bersama-sama. Insya Allah berkah manfaat. Sebagaimana biasa, diawali dengan basmalah. Tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, abghadhur rijali ilallahi aladdul khasim. Ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, abghadur rijali ilallahi aladdul khasim. Alhamdulillah, mudah kan kali ini hadisnya pendek tapi maknanya luar biasa. Kita terjemahkan, kita pelajari bersama-sama ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda utusan Allah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abghadur rijali. Abghadu itu artinya yang paling dibenci. Kalau bughdun kebencian, abghadu yang paling dibenci. Ar-rijal jamak daripada rajulun. Rajulun itu lelaki, pria. Ar-rijal sekelompok pria. Tapi yang dimaksud di sini bukan sekelompok pria, tetapi manusia. Ya, tetapi manusia. Abghadur rijali, sesungguhnya orang, manusia yang paling dibenci ilallah, Allah Ta'ala, adalah aladul khosim. Aladul khosim itu artinya adalah orang yang suka berdebat dan berbantah-bantahan ya, untuk mendapatkan keuntungan duniawi dengan cara yang keras dan sengit. Dengan cara yang keras dan sengit. InsyaAllah kita akan bahas ini. Debat. Nah, debat ini zaman sekarang jadi sesuatu yang menyenangkan. Sesuatu yang menyenangkan dan bahkan menjadi hiburan. Kita lihat di medsos, di grup-grup WhatsApp, di Facebook, di Instagram, bahkan di komentar YouTube. Sering terjadi perdebatan antara yang satu dengan yang lain. Videonya oke-oke saja, yang nonton yang ribut. Ya. Kadang ada meme yang bagus, tapi yang baca di bawah, yang komentar yang ribut satu dengan yang lain, berdebat. Ikhwani rahimakumullah, perdebatan itu sesuatu yang tercela. Ya, sesuatu yang tercela. Pada dasarnya itu. Perdebatan itu sesuatu yang tercela. Berselisih. Ya, berselisih sesuatu yang tercela. Kecuali darurat. Jadi sesuatu itu menjadi diizinkan atau menjadi oke karena darurat, bukan dijadikan pekerjaan. Jadi kalau pekerjaannya, hobinya debat, itu sesuatu yang sangat tercela.
Tidak ada bagian dari agama ini perdebatan. Jadi perdebatan itu bukan bagian dari kehidupan beragama. Agama itu, agamanya Allah Ta'ala, kehidupannya dengan amal. Amal. Produk nyata dengan sholat, dengan zikir, bantu orang, bicara yang baik, dan seterusnya, dan seterusnya. Kecuali darurat. Ya, kecuali darurat. Darurat itu apa? Ketika betul-betul dibutuhkan untuk menunjukkan ini loh yang benar. Ya, ini loh yang benar, ditanya oleh seseorang, gimana benarnya? Maka dia tunjukkan ini loh yang benar. Ketika di situ ada terjadi bantahan dan dia jawab lagi hanya untuk menunjukkan kebenaran, ya, menunjukkan kebenaran, dan itu dalam rangka darurat. Kalau tidak disampaikan akan menyesatkan orang. Banyak orang yang tersesat, maka itulah diizinkan dalam syariat. Kemudian kapan lagi? Ketika dalam perang. Dalam perang terjadi perdebatan dengan musuh, ya, dengan musuh. Maka itu suatu yang dibolehkan. Ketika ada syair-syair yang sifatnya kemudian menghina, mencaci, memaki, dibalas dengan syair yang lain, itu pun diizinkan dalam peperangan, ya. Tapi yang aneh, zaman sekarang ini terjadi perdebatan bukan yang diizinkan, bukan darurat, tapi perdebatan yang menyebabkan permusuhan antara muslim yang satu dengan muslim yang lain, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Ini bertentangan dengan tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Ikhwani rahimakumullah, mari kita bahas jenis-jenis perdebatan yang ada. Karena bahasa Indonesia ini tidak bisa mengcover bahasa Arab, ya. Tidak bisa. Bahasa Arab itu terlampau luas. Makanya kalau untuk menerjemahkan kita butuh penjelasan dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau kata per kata tidak mampu. Nah, tidak mampu karena kita terlampau kurang, kosakatanya kurang untuk menerjemahkan bahasa Arab kata per kata. Tetapi kalau kita detailkan, jabarkan, ya insya Allah bahasa Indonesia bisa dipakai untuk mengungkap apa yang ada dalam wahyunya Allah Ta'ala maupun sabda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, miro, latumari, jangan kamu berdebat, ya, jangan kamu berdebat, miro. Ada debat, tapi dengan bahasanya miro, mim, ro, alif, hamzah, miro. Itu adalah perdebatan yang terjadi dengan niatan satu hal saja niatnya, menjatuhkan orang lain. Pokoknya lawannya harus jatuh itu. Nggak peduli dia benar atau dia salah. Nggak peduli benar atau salah. Dia pun salah, ya saya jatuhkan, dia benar, ya saya jatuhkan. Yang penting namanya hancur. Nah ini miro, ini perdebatan yang niatnya hanya untuk menjatuhkan orang lain. Sangat-sangat tercelah. Karena di situ ada kesombongan, di situ akan menghalalkan segala macam cara, ya na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, jidal. Yang sering kita dengar jidal nih. Jidal itu ya sama, perdebatan, perbantahan. Cuman jidal lebih kepada menjatuhkan orang lain karena dia merasa memiliki kebenaran. Berdebat karena dia merasa benar, yang lain kurang benar. Atau yang lain salah. Untuk menunjukkan ilmunya, saya lebih hebat dari dia. Saya lebih benar dari dia. Walaupun tahu fulan ini tidak terlampau salah, tetapi dia akan tunjukkan kebesaran ilmunya, kekuatan ilmunya, ya, untuk menunjukkan bahwasanya aku lebih benar, aku lebih hebat. Sehingga ada unsur merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain, menjatuhkan orang lain, tetapi ya dengan catatan orang itu punya kesalahan. Ya, orang itu punya kekurangan. Dia lebih hebat, dia lebih pandai. Biasanya jidal terjadi dalam keilmuan. Kalau mirok ini umum. Ya, kalau mirok lebih sifatnya ngadepin orang-orang yang nggak punya ilmu. Itu mirok. Kalau jidal terhadap orang-orang yang punya ilmu. Sesama orang yang punya ilmu berdebat. Ya, berdebat untuk menjatuhkan argumen yang lain. Menjatuhkan argumen yang lain. Ini juga tercela. Karena nanti waktu hanya akan habis ya untuk membahas sesuatu yang nggak perlu dibahas. Kemudian yang ketiga, khusumah.
Atau tadi kita dengar al-khosim. Khosim itu orangnya ya. Khusumah itu perbuatnya. Aladul khosim. Orang yang suka berdebat tetapi khusumah dalam rangka perselisihan harta untuk mendapatkan harta. Misal ada orang yang melaporkan bahwasannya dia sengketa dengan seorang. Saya bersengketa dengan dia masalah waris. Nah, ini khusumah ini adalah orang yang suka itu, suka mengambil keuntungan, ya, keuntungan duniawi dengan cara menunjukkan kemampuannya mengalahkan orang lain. Dia bisa memutarbalikkan fakta, dia pandai berbicara, sehingga dia bisa mengambil keuntungan dari orang lain. Masalahnya sebetulnya bukan masalah harta yang dia cari, tapi kesenangannya itu, kesenangan menjatuhkan orang lain. Mungkin duitnya nggak banyak yang dia dapat, tapi lihat orang itu jatuh, dia senang. Ini khusumah. 3 hal ini tercela. Ya 3 hal ini tercela, bahkan dikatakan abghadur rijali ilallah. Orang yang paling dibenci Allah Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Kita renungkan ini. Abghadur rijal. Orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang sifatnya seperti itu. Suka menjatuhkan orang lain dan mengambil keuntungan dari jatuhnya orang tersebut. Suka menjatuhkan orang lain dan mengambil keuntungan dari jatuhnya orang tersebut bermodalkan lisan. Ya, bermodalkan lisan. Mungkin ada yang nanya, Ustadz, ada contoh nyata enggak? Contoh nyata begini. Saya punya teman. Ya, saya punya teman saya itu mau beli sebuah rumah, kemudian dia kasih uang muka 100 juta rupiah, kasih uang muka 1 juta rupiah, keesokan harinya, terpaut 1 hari, ternyata rumah yang dimaksud tidak seperti yang dijanjikan oleh yang punya rumah. Yang punya rumah mengatakan daerahnya aman dari banjir, ternyata daerah itu tidak aman dari banjir. Yang punya rumah mengatakan rumah tidak pernah kena banjir, ternyata rumahnya pernah kena banjir 1,5 meter. Ya, 1,5 meter. Maka teman saya pun meminta uangnya kembali. Saya minta uang saya kembali karena janjinya tidak sesuai. Janjinya tidak sesuai. Yang punya rumah tidak mau mengembalikan dan mengatakan sesuai janji saya. Ya. Kemudian teman saya mengatakan saya punya bukti tertulis dari berita koran, ya, dari masyarakat setempat bahwasannya daerah Bapak itu banjir. Ya, tempat banjir. Maka yang punya rumah mengatakan, ya udah kalau begitu saya kembalikan sebagian saja. Kembalikan sebagian saja. Teman saya pun mengatakan, ya udah, kalau emang tidak mau kembalikan silakan ambil saja uangnya. 100 juta dilepas begitu saja. Kenapa? Karena tidak mau menjadi manusia yang paling dibenci Allah. Meskipun benar ya. Meskipun dia menuntut haknya, dia bisa berdebat, dia bisa berargumen ya. Tapi harga dirinya di sisi Allah lebih mahal. Nilainya di sisi Allah lebih mahal sehingga 100 juta itu dia abaikan begitu saja. Dan dia yakin kalau itu halal pasti akan dikembalikan oleh Allah Ta'ala dengan caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, nilai diri itu lebih besar daripada harta yang diperdebatkan. Ya, lebih besar daripada harta yang diperdebatkan. Persaudaraan itu lebih besar daripada harta yang diperselisihkan. Ikhwani rahimakumullah. Makanya kalau kita pelajari Islam ini, Masya Allah, ajaran Islam ini mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang selamat dan menyelamatkan. Bukan cuma selamat dan menyelamatkan. Mungkin muncul pertanyaan, Ustadz, kalau misalnya kita didebat orang tentang amalan kita. Ini amalan kamu nih begini loh. Begini gak benar nih, gak ada tuntunannya dan lain sebagainya. Apa yang harus saya lakukan? Jangan berdebat. Katakan saja dengan sederhana, amalan saya ada tuntunannya. Kalau kamu mau belajar, ya kamu bisa cek di kitab ini. Selesai. Tanpa kita harus menjawab dan menjatuhkan orang lain dan mengatakan, oh kamu yang nggak benar, ini guru saya yang benar dan sebagainya. Terjadi perdebatan yang tidak ada manfaatnya. Tunjukkan saja dalilnya, dasarnya untuk menunjukkan ini loh yang benar, yang saya amalkan ada dasarnya, tanpa harus merendahkan orang lain. Karena di Islam itu terhadap Fir'aun pun disuruh bicara yang baik. Ya, suruh bicara yang baik. Bahkan kalau dikasih salam, kita suruh balas dengan ucapan salam yang lebih baik. Tentunya tidak melanggar syariat, ya, tidak melanggar syariat.
tapi dengan ucapan salam yang lebih baik. Fir'aun, Nabi Musa, dan Nabi Harun disuruh ngomong dengan ucapan yang baik. Tentunya ketemu Fir'aun berdebat, tapi disuruh ngucap yang baik. Dalam Al-Quran dikatakan, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, nasihat yang baik. Dan kalau harus terjadi perdebatan, dengan perdebatan yang baik. Wajadilhum, dan debatlah mereka, bantahlah mereka billati hiya ahsan. Dengan cara yang jauh lebih baik. Ikhwani rahimakumullah. Nah sekarang anehnya, seseorang menganggap bahwasanya perdebatan itu bagian dari agama. Demi membela ajarannya, amalannya, sehingga menjatuhkan muslim yang lain, mencemooh, mencaci, memaki, menghina. Bahkan kita ngeri ya di medsos ini sekarang muncul istilah-istilah yang Masya Allah, muslim yang satu dengan muslim yang lain saling merendahkan, saling menghina, mencemooh, seakan-akan itu bukan saudaranya lagi. Lupa. Ikhwani, Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, tinggalkan perdebatan karena debat itu membuat setan istirahat. Setan istirahat karena tugasnya untuk membuat manusia itu tersesat, tugasnya untuk membuat manusia hilang waktunya dari beribadah, telah diambil alih oleh manusia, sehingga setannya bisa istirahat. Nah sekarang kita biarkan setannya sibuk saja, kita yang istirahat. Jangan debat, jangan musuh orang lain, jangan rendahkan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah saya jelaskan ini manfaat ya. Jadi cukup jelas toh, kalau yang namanya perdebatan, perselisihan, baik itu untuk menjatuhkan orang, baik itu untuk mengunggulkan diri, baik itu untuk mendapatkan keuntungan, harta adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Terakhir, lantas perdebatan macam apa yang diizinkan, dibolehkan? Perdebatan yang diizinkan dan dibolehkan adalah perdebatan untuk menampakkan kebenaran. Jadi untuk menampakkan kebenaran, ini hak loh, itu batil. Untuk menunjukkan ini loh yang benar, itu diizinkan, dibolehkan. Dengan catatan tadi, ya, bukan dijadikan pekerjaan, bukan sesuatu yang akhirnya jadi hobi, dan dengan tanpa merendahkan orang lain. Bisa kok. Menunjukkan yang benar tuh nggak usah merendahkan orang lain, bisa. Ya, dan dengan seminim mungkin mendebat ya, seminim mungkin mendebat. Kalau kita harus menunjukkan dalil, ya tunjukkan dalil. Ini maksudnya begini, ini maksudnya begini. Nggak usah membodoh-bodohkan orang, menghina-hinakan orang. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan yang sedikit ini berkah dan manfaat. Saya minta maaf. Mari kita ulangi bersama hadisnya. Mudah-mudahan sudah hafal ya. Nah, insyaallah sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo, ingat enggak? Diulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadur rijali ilallah aladdul khasim. Abghadur rijali ilallah aladdul khasim. Sesungguhnya manusia yang paling dibenci oleh Allah adalah dia yang suka berdebat, berbantah demi mendapatkan keuntungan duniawi dengan cara yang sengit dan keras. Semoga kita tidak termasuk orang yang itu. Semoga kita semua termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.